Assalamualaikum adik-adik kelas 8 sekalian. Kali ini kita akan bahas soal PTS IPA kelas 8 semester ganjil. Oke adik-adik, nomor 1 kita langsung saja. Gerak yang lintasannya lurus disebut gerak lurus ya adik-adik. Ini sudah jelas, gampang sekali adik-adik. Kalau geraknya melingkar itu gerak melingkar. Kalau bentuknya parabola atau itu disebut gerak peluru atau gerak parabola. Adik-adik, kita lanjut soal yang kedua. Grafik yang menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu pada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Oke adik-adik, di sini adalah permintaannya adalah GLBB diperlambat ya. Oke, kalau grafik yang A ini adalah GLBB dipercepat karena adik-adik ini V ini T ya. Ini makin lama makin cepat ya. Ini semuanya V dengan T adik-adik. VT ya. Ini makin beriring waktu makin cepat. Ini adalah GLBB dipercepat. Begitu juga yang option B. Ya, ini adalah GLBB dipercepat. Ini sama dengan yang A. Bedanya adalah kalau yang ini mulainya tidak dari 0, kalau ini mulainya dari 0 ya. Oke, untuk grafik yang C ini adalah GLBB diperlambat ya. GLBB diperlambat. Kenapa? Karena ini makin lama geraknya makin lambat sampai dia berhenti ya. Berarti ini GLBB diperlambat. Untuk yang D ini kecepatannya tetap. Adik-adik lihat, ini kan kecepatannya tetap. Ini adalah GLB bukan GLBB. Jawabannya untuk GLBB diperlambat itu jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya adik-adik ya. Sebutir kelereng diluncurkan tanpa kecepatan awal pada sebuah bidang miring licin. Jenis gerakan yang dialami kelereng, oke, ini ada titik A adik-adik ya. Ini titik B, ini titik C. Apa jenisnya ya? Adik-adik bisa lihat di sini dari A ke B ini kan turun, makin lama makin cepat. Maka ini adalah GLBB dipercepat. Berarti A ke B, GLBB dipercepat. B ke C kan naik, ini adik-adik ya. Naik berarti makin lama geraknya makin lambat. Jadi ini GLBB diperlambat. Jadi jawabannya A ke B, GLBB dipercepat. B ke C, GLBB diperlambat. Jawabannya C. Jadi kita lanjut soal yang keempat. Perhatikan beberapa peristiwa berikut. Kita langsung saja ke pertanyaan adik-adik ya. Peristiwa di atas yang menunjukkan terjadinya gerak dipercepat beraturan. Berarti GLBB dipercepat. Air terjun ya, ini GLBB dipercepat. Peluru ditembakkan ke atas, ini bukan. Ini kan ditembak ke atas makin lama makin lambat. Kelereng menggelinding di papan datar, ini juga diperlambat ya, karena makin lama makin lambat. Sepeda bergerak pada jalan menurun tanpa pengereman ya, jalan menurun ini dipercepat. Jadi jawabannya 1 dan 4 C. Kita lanjut soal yang kelima. Sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota B selama 3 jam. Berarti ini diketahui waktunya ya, T sama dengan 3 jam. Jika jarak tempuh mobil adalah 120 km, berarti jarak tempuh kan S adik-adik ya, 120 km. Pertanyaannya adalah kelajuan yaitu V. Kita tahu rumusnya V sama dengan S bagi T. Kita masukkan S-nya 120, T-nya 3 ya. 120 bagi 3 hasilnya 40 km per jam. Jawabannya D. Jadi kita lanjut soal yang ke-6. Perhatikan gambar mobil yang melaju berikut. Dari sini kita dapat tahu bahwa masanya adalah 1500 kg. Percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya berapa besar gaya? Oke adik-adik, kalau ada percepatan nih yang ditanya adalah gaya, berarti hukum 2 Newton yaitu massa kali percepatan. Adik-adik kita tinggal kalikan 1500 kali 5. Oke, kita cukup kalikan 15 kali 5. 5, 2, 7. 75 tambah 02, 7000.
500 Newton. Jawabannya A. Jadi kita lanjut soal yang ketujuh. Adik-adik ini ada gambar. Adik-adik harus perhatikan arahnya ya. F1 arahnya ke kanan ya, anak panahnya nih. Ini kecil anak panahnya, kita besarkan. F2-nya ke kiri. Ini yang harus adik-adik perhatikan. Jika massa balok berarti M ya adik-adik. M-nya 3 kg. F1-nya 1. Ini 1 Newton. F2-nya 10. Oke adik-adik. Oke. Dari ke arah kiri 10 Newton, ke arah kanan 1 Newton. Yang besar adalah ke arah kiri. Berarti nanti ini arah jawabannya ke kiri. Berarti yang ke kanan bukan jawaban. Tapi kalau yang kanan lebih besar, yang ke arah kanan berarti arahnya ke kanan ya. Oke adik-adik, sekarang kita cari berapa besarnya percepatan. Kita tahu rumus percepatan kan sesuai hukum 2 Newton, jumlah gaya bagi M. Jumlah gayanya kita kurangi adik-adik, yang kanan kurang kiri. Kalau besarnya yang kiri, kiri kurang kanan. Jadi tinggal kurangkan 10 kurang 1, bagi masanya 3. 10 kurang 1, 9. 9 bagi 3, hasilnya 3 meter per sekon kuadrat. Ke kiri ya, karena yang kiri lebih besar. Jawabannya B. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-8. Sebuah benda yang sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon mengalami percepatan tetap selama 5 sekon. Berarti ini GLBB karena ada percepatan. Ya, kecepatan yang pertama ini kita sebut V0 atau kecepatan awal. Kemudian selama 5 sekon ini adalah waktu T. Kemudian sampai kecepatan akhirnya 20 yaitu VT, kecepatan pada waktu T atau kecepatan akhir 20 meter per sekon. Pertanyaannya berapa percepatan? Adik-adik kita tahu rumus GLBB ya, kita hafal VT sama dengan V0 tambah AT. Lagi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Satu lagi S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Karena yang ditanya A yang diketahui V0T dan VT, maka kita pakai rumus yang pertama. Tapi jika ada S nanti rumus kedua atau ketiga. Jadi kita pakai rumus ini. VT sama dengan V0 tambah AT. VT-nya 20. Tulis 20 di bawah VT. V0-nya 10. Tulis 10 di bawah V0. A yang ditanya tulis A titik T5. Ini AT ini artinya A kali T. Ya. Oke adik-adik, 10 ini kita pindah ke kanan. Jadi 20 kurang 10. Ya, A kali 5, 5A. Ini karena positif pindah jadi negatif karena pindah ruas ya, menyeberangi sama dengan 20 kurang 10 hasilnya 10 sama dengan 5A, maka percepatannya 10 bagi 5 hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Jawabannya D. Jadi kita lanjut soal yang nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Langsung ke pertanyaan yang merupakan perubahan akibat gaya. Gaya bisa merubah bentuk, bisa merubah arah, bisa merubah kecepatan. Yang tidak adalah jenis. Ini tidak bisa dirubah. Oke, jadi jawabannya perubahan akibat gaya 1, 2, 4 C. Jadi kita lihat soal yang berikutnya. Berikut ini yang merupakan penerapan hukum 1 Newton. Sistem kerja lift ini hukum 2 Newton. Kenapa? Karena di sini ada percepatan lift. Ya, jadi kalau ada percepatan hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M kali A. Ciri-cirinya ada percepatan. Oke. Yang kedua, B, orang di dalam mobil yang sedang berjalan terdorong saat mobil direm. Ini rem mendadak ya. Ini hukum 1 Newton. Ya, karena orang yang di dalam mobil ini mempertahankan keadaan diam atau keadaan gerak lurus beraturan ya, atau kecepatan tetap. Ya, jadi kenapa dia terdorong ke depan tanpa mengikuti ya, tanpa bergerak ke depan? Karena ini dia mempertahankan kecepatannya ya. Ini hukum 1 Newton. Menarik gerobak yang berisi batu kerikil ini hukum 2 Newton. Karena dengan menarik gerobaknya bergerak mengalami percepatan. Jadi F sama dengan M kali A, ada percepatannya.
Menimba air di air sumur dengan katrol ini juga hukum 2 Newton. Jadi jawaban yang benar hukum 1 Newton B. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-11. Dayu mendorong meja ke kanan. Ya, kita misalkan nih mejanya. Dayu mendorong meja ke kanan dengan gaya 100 Newton. Kemudian Lani datang membantu Dayu dengan gaya 50 Newton. Membantu berarti dia juga ke kanan arahnya 50 Newton. Dari arah lain, Ipan mendorong meja yang sama ke arah kiri. Ivan mendorong ke kiri, berarti berlawanan 80 Newton. Kemudian Windy datang membantu Ivan dengan gaya 20. Berarti karena dia membantu Ivan, berarti dia juga mendorong ke kiri 20 Newton. Pertanyaannya, berapa percepatan meja jika massa meja 25 kg? M-nya 25 kg ya adik-adik. Oke, jadi kan kita tahu bahwa M sama dengan sigma F bagi A sama dengan, karena yang ditanya adalah percepatan, A sama dengan sigma F bagi M. Sigma F adalah jumlah gaya, maka sigma F adalah yang ke kanan kurang yang ke kiri. Ini tambahkan adik-adik. 100 tambah 50 nanti kurangkan dengan yang kiri. 80 tambah 20 ya. Yang ke kanan kan 100 dan 50, yang ke kiri 80 dan 20. Nanti kita kurangkan baru bagi M-nya 25 ya. 100 tambah 50 150 dikurang 80 tambah 20 100 bagi 25 ya. 150 dikurang 100 hasilnya adalah 50 dibagi 25 hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Jawabannya A. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-12. Sebuah benda bermassa 10 kg, M 10 kg, bergerak dari keadaan diam. Berarti kecepatan awalnya 0 karena diam. Kemudian kecepatannya meningkat menjadi 30, berarti itu VT 30 meter per sekon ya. Jika partikel tersebut menempuh jarak 150, S-nya 150 meter, pertanyaannya berapa besar gaya? Kita tahu gaya adalah M kali A. M-nya sudah ada, A-nya belum ada. A kita cari pakai rumus GLBB ya. Jika ada V0, VT dan S, maka rumus yang sesuai adalah VT kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2AS. VT-nya adalah 30 kuadrat, V0-nya 0 kuadrat. 2 kali A percepatannya yang harus kita cari. S jaraknya 150. 30 kuadratkan 900. 0 kuadrat 0 kita abaikan. 2 kali A kali 150 300 ya. 2 kali 150 300 A. Maka A sama dengan 900 bagi 300. 0-nya coret karena berpasangan 2 ya. 9 bagi 3 3. Jadi dapat percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Sedangkan yang ditanya adalah gaya. Gaya M kali A. Masanya adalah 10, percepatannya 3. 10 kali 3 30 Newton. Jawabannya D. Jadi kita lanjut soal yang ke-13. Perhatikan pernyataan berikut. Kita langsung ke pertanyaan soal. Yang merupakan fungsi rangka. Tempat melekatnya otot benar, fungsi rangka. Alat gerak aktif salah. Rangka ini adalah alat gerak pasif. Yang alat gerak aktif adalah otot. Menegakkan tubuh benar. Tempat pembentukan sel darah benar. Jawabannya 1, 3, 4 C. Adik-adik, kita lanjut soal yang ke-14. Berdasarkan bentuknya tulang dibedakan menjadi. Jawabannya adalah tulang pipa, tulang pipih dan tulang pendek. Ada satu lagi adik-adik ya, tulang tidak beraturan. Jadi jawabannya B. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya. Persendian yang memungkinkan gerakan ke satu arah. Ini jawabannya sendi engsel ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya. Pada gambar di bawah ini posisi duduk yang menyebabkan kelainan tulang skoliosis. Ini jawabannya adalah A. Karena skoliosis itu tulang belakang melengkung ke kanan dan ke kiri. Posisi duduk yang seperti ini adik-adik ya.
Ini adik-adik yang B lordosis, yang D ini kifosis ya adik-adik. Jadi jawabannya A. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-17. Pada keadaan lembab, kulit buah kacang kedelai yang sudah tua akan membuka. Gerakan yang terjadi pada tanaman kedelai ini dinamakan, ini jawabannya adalah hygroskopis. Ini gerakan membukanya kulit kacang kedelai ini karena kadar air yang sudah berkurang ya, karena kacang kedelainya sudah tua ya. Jadi oleh kadar air ini disebut hygroskopi. Jadi kita lanjut soal yang berikutnya. Gerak melilitnya sulur tanaman anggur disebut, ini jawabannya adalah tigmotropisme ya. Jadi tanaman anggur ini melilit karena dikasih rangsangan berupa kayu ya. Kemudian dia menuju ke arah rangsangan. Jadi jawabannya tigmotropisme. Adik-adik kita lihat soal yang berikutnya. Gerak bunga matahari menuju arah datangnya matahari adalah contoh gerak. Jawabannya adalah fototropisme. A ya. Oke, jadi kalau ada cahaya itu foto. Terus yang mana fototropisme, yang mana fotonasti? Untuk fototropisme dia menuju arah datangnya cahaya. Tapi kalau fotonasti dia tidak menuju ke arah datangnya. Contohnya mekarnya bunga pukul 4 ya. Jadi itu fotonasti. Kalau bunga matahari ini menuju ke arah cahaya matahari, jawabannya fototropisme. Adik-adik kita lanjut nomor 20. Contoh hidrotropisme. Hidrotropisme berarti gerakan makhluk hidup atau tumbuhan itu menuju ke arah rangsangan yang berupa air ya. Ini hidro kan air ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah, apakah A gerak ujung akar menuju tempat yang mengandung mineral? Ini salah ya. Gerak ujung akar menuju tempat yang berair yang benar. Jawabannya B. Oke adik-adik kita lanjut soal yang berikutnya. Nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. Kita langsung ke soalnya saja dulu adik-adik ya. Pernyataan di atas merupakan contoh usaha dalam IPA. Oke adik-adik, usaha dalam IPA itu kuncinya adalah benda yang diberi gaya harus mengalami perpindahan ya. Oke, kuncinya mengalami perpindahan. Kita lihat pernyataan yang pertama. Adik mendorong mobil mainan dengan gaya 5 Newton sehingga mobil mainan berpindah 3 cm. Ini benar usaha dalam IPA karena berpindah ya. Seekor kucing menarik ikan menggunakan tangannya dengan gaya 5 Newton sehingga ikan berpindah sejauh 15 cm. Ini benar karena ikannya berpindah. Oke, nomor 3. Seorang kakak meleraikan perkelahian dua adiknya dengan menarik salah seorang adiknya yang berkelahi dengan gaya 70 Newton sehingga salah seorang adiknya yang berkelahi berpindah 50 cm. Ini benar karena berpindah. Oke, nomor 4. Sebuah truk menghantam sebuah pohon dengan gaya 7000 Newton sehingga pohon tumbang di tempat. Ini bukan usaha dalam IPA karena dia tidak berpindah, karena dia tumbang di tempat. Ya, tak ada perpindahan. Jadi, yang usaha dalam IPA selain 4. 1, 2, benar. Ini ada 4 salah ya adik-adik. Oke, jadi jawabannya A. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-22. Ayah menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya, berarti gaya itu F ya adik-adik, 100 Newton. Sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 5 meter. Perpindahan itu S, 5 meter. Berdasarkan pernyataan tersebut, besar usaha dilakukan ayah. Berapakah W? W usaha yang rumusnya F kali S. Tinggal kalikan 100 dikali 5, 500 Joule. Jawabannya B. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-23. Adik menarik mobil mainan berisi pasir dengan gaya F20 Newton sehingga diperoleh usaha sebesar 1500 Joule. W-nya 1500 Joule. Maka mobil mainan berpindah sejauh yang ditanya S. Oke, kalau W sama dengan F kali S, maka S sama dengan W bagi F. W-nya 1500. F-nya adalah 20, ada coret nolnya. Jadi 150 bagi 2 hasilnya adalah 75 meter.
Jawabannya B. Adik-adik kita lanjut soal yang ke-24. Seorang memindahkan balok dari truk dengan usaha sebesar 2000 Joule. Berarti W-nya 2000 Joule. Selama 50 sekon. Berarti T 50 sekon. Besar daya. Daya itu P adik-adik. Kita tahu bahwa daya sama dengan usaha bagi waktu. Maka usahanya 2000, waktunya 50. Kita coret 0. Maka 200 bagi 50. Ya, 20 bagi 5 kan 4. Jadi jawabannya 40 watt. Jawabannya D. Kita lanjut soal yang ke-25. Ayah menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan gaya 100 Newton, F 100 Newton. Sehingga gerobak tersebut berpindah sejauh 5 meter. Perpindahan S 5 meter. Besar daya yang dilakukan ayah jika ayah memindahkan gerobak selama 40 detik. Berarti T-nya 40 detik. Pertanyaannya adalah besar daya P. Adik-adik kita tahu P sama dengan W bagi T. W ini usaha. Kita cari W-nya dulu. W F kali S. Ya, usaha gaya kali perpindahan. Gayanya 100. Perpindahannya 5. 100 kali 5, 500. Maka P sama dengan W bagi T. W-nya 500. T-nya 40. Kita coret 0. 50 bagi 4. Hasilnya adalah 12,5 watt. Jawabannya D. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik kelas 8 SMP dalam menghadapi PTS IPA semester 1 kelas 8. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.